Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan membahas materi statistika bagian terakhir, yaitu nilai yang tepat mewakili modus, median, dan min. Bagi yang belum begitu paham apa itu modus, median, ataupun min, bisa mengulang video Bu Guru sebelumnya ya, yang membahas hal tersebut. Oke, kita mulai saja ya. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, berbicara mengenai nilai yang tepat mewakili modus, median maupun min, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah, pada umumnya nilai rata-rata atau min, median, dan modus itu hampir sama atau berdekatan. Hal ini disebut dengan ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel hasil ulangan matematika anak-anak ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian nilainya juga. Dari tabel di atas, tentukan modus, median, dan min dari data di atas. Kemudian, manakah di antara modus, median, dan min yang paling tepat mewakili data tersebut? Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Kita urutkan dulu data-data dari tabel tersebut, yaitu 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 8 merupakan modus. Mengapa dikatakan modus? Karena data ini merupakan data yang paling sering muncul. Kemudian median dari data tersebut terletak pada data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 dan ke-6 yaitu 8. Jadi mediannya adalah 8 ditambah 8 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Mediannya adalah 8. Kemudian untuk menghitung min, kalian harus menjumlahkan semua nilai. Kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jika dihitung hasilnya adalah, kita jumlahkan semua datanya, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10 dibagi banyaknya data, yaitu 10. Sama dengan 79 dibagi 10 sama dengan 7,9. Jadi minnya adalah 7,9. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa modusnya 8, mediannya 8, dan min 7,9. Dengan demikian, ketiga-tiganya dapat mewakili data dengan tepat. Karena apa? Karena mereka hasilnya adalah berdekatan atau tidak terpaut terlalu jauh. Kemudian contoh 2. Perhatikan data berikut. Ada data 1, 1, 200, 200. Pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan modus, median, dan minnya? Manakah yang di antara modus, median, atau min yang dapat mewakili data tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini data sudah urut ya, sudah 1, 1, 200, 200. Kemudian kita lihat 1 jumlahnya 2, 200 jumlahnya 2. Jadi datanya cuma 4 dan kemudian jumlah satunya 2 dan 200-nya 2, maka data tersebut tidak mempunyai modus. Kemudian median data tersebut terletak pada data kedua dan ketiga, yaitu 1 dan 200. Jadi median datanya adalah 1 ditambah 200 dibagi 2 sama dengan 201 dibagi 2 sama dengan 100,5.
Sedangkan min datanya adalah jumlah semua nilai data dibagi banyak data, sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 200 ditambah 200 dibagi 4, sama dengan 402 dibagi 4, sama dengan 100,5. Dari data tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Median dan min dapat mewakili data paling tepat, sedangkan modus tidak dapat mewakili. Karena apa? Karena modusnya tidak ada. Sampai di sini sudah mengerti kan anak-anak? Ya, bagus. Kita lanjut contoh nomor 3. Perhatikan data berikut. Jadi ada data 1, 1, dan 200. Dapatkah kalian menentukan modus, median, dan minnya? Manakah di antara modus, median, dan min yang dapat mewakili data tersebut? Kita lihat penyelesaiannya ya. Data sudah urut ya, sudah 1, 1, 200. Modusnya adalah 1. Kemudian mediannya terletak di tengah-tengah yaitu 1 juga ya. Kemudian minnya sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 200 dibagi 3. Sama dengan 202 dibagi 3 sama dengan 67,3. Dengan demikian, data yang mewakili dengan tepat adalah min. Mengapa? Karena modus dan mediannya sama dengan 1. Data ini tidak dapat mewakili data keseluruhan atau terlalu kecil. Jadi kalau kita bandingkan ya, minnya 67,3, kemudian modus dan mediannya 1, itu terlalu jauh jaraknya ya. Terlalu kecil, jadi tidak dapat mewakili data. Oke, sudah mengerti anak-anak? Mengapa modus, median, dan min disebut ukuran pemusatan data atau tendensi sentral? Ya karena hasil dari min, median, dan modus biasanya tidak terlalu jauh. Kemudian hal yang harus kalian tahu juga ya, rata-rata atau min tidak dapat dihitung jika datanya merupakan data berjenjang atau ordinal atau data yang hanya sebagai label atau nominal. Begitu juga dengan median ya. Coba perhatikan contoh 4 berikut ini. Tabel di bawah ini adalah jadwal les matematika dari Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan modus, median, dan minnya? Manakah yang di antara modus, median, atau min yang dapat mewakili data tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi kita lihat, modus data tersebut adalah Dayu. Karena apa? Karena Dayu jadwalnya paling banyak ya, hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Jadi dia 4 kali, jadi modusnya adalah Dayu. Tapi data tersebut tidak mempunyai median dan min. Mengapa? Ya karena data tersebut tidak dapat diurutkan dan dijumlahkan. Kenapa tidak bisa diurutkan atau dijumlahkan? Ya karena dia hanya berupa label. Jadi label nama Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti, bukan berupa angka ya. Begitu juga dengan mediannya. Jadi, modus di sini dapat mewakili data yang paling tepat. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti kan? Semoga kalian bisa memahami nilai yang tepat mewakili min, modus, ataupun median dengan contoh-contoh yang telah Bu Guru berikan. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Ada 5 soal ya di sini. Coba kerjakan dengan cermat nomor 1 sampai 5. Kalau sudah dikumpulkan ke Bu Guru ya lewat classroom nanti. Kalian mengerjakannya menggunakan cara ya dengan cara data diurutkan, kemudian dicari modus, median, dan minnya, kemudian dicari nilai yang tepat mewakili dari data pada soal dari nomor 1 sampai nomor 5.
Mengerti kan anak-anak? Nah, demikianlah pembahasan tentang nilai yang tepat mewakili modus, median, dan min. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan lewat komentar atau lewat classroom ya. Bu Guru akhiri sekian dulu, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.